Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya Angga Pamungkas akan menjelaskan genre tag atau jenis-jenis tag. Di antaranya ada exposition tag atau genre tag exposition. Tujuan pembelajaran: setelah berakhir pembelajaran ini, siswa diharapkan mampu 1. Menunjukkan kesungguhan dalam belajar bahasa Inggris, 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, percaya diri, bertanggung jawab, kerjasama, dan cinta damai melaksanakan komunikasi dengan guru dan teman. Dan yang ketiga, mengidentifikasi generic structure atau struktur tag, analytical, dan hortatory exposition. Yang keempat, mengidentifikasi unsur kebahasaan dan fungsi sosial pada tag analytical dan hortatory exposition. Yang kelima, menyusun sebuah tag analytical dan hortatory exposition dengan tepat dan berterima dengan memperhatikan struktur tag, unsur kebahasaan, dan fungsi sosialnya. Langsung kita bahas exposition tag. Communicative purpose atau tujuan dari exposition tag ini adalah memberikan pendapat atau ide dari penulis tentang suatu topik atau permasalahan atau kasus. Jadi ingat, tujuan dari exposition tag atau communicative purpose-nya adalah untuk memberikan pendapat atau ide dari penulis tentang suatu topik permasalahan atau kasus. Nah, ada dua jenis exposition tag. Yang pertama ada analytical exposition atau eksposisi analis tanpa rekomendasi, dan yang kedua ada hortatory exposition atau eksposisi hortatory dengan rekomendasi. Jadi ingat, ada dua jenis exposition tag. Yang pertama analytical exposition dan yang kedua hortatory exposition. Oke, sampai sini paham? Kita lanjut. Kita bahas analytical exposition yang pertama, atau eksposisi analis tanpa rekomendasi. Di sini, penulis memberikan opini dan tidak berusaha membujuk pembaca untuk pro atau kontra. Jadi di analytical exposition, penulis memberikan opini dan tidak berusaha membujuk pembaca untuk pro atau kontra. Nama lainnya adalah argumentative, dan biasanya masalah umum yang disampaikan di analytical exposition seperti car, flood, pollution, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi yang lain. Oke, communicative purpose-nya dari analytical exposition itu adalah to persuade the reader or listener that something is the case. Jadi ingat, communicative purpose analytical exposition to persuade the reader or listener that something is the case. Adapun generic structure atau tag organization-nya adalah satu atau yang pertama thesis atau pernyataan penulis tentang suatu kasus atau tentang suatu permasalahan atau topik. Dan yang kedua arguments, inti atau poin perbincangan dan penjelasan dari poin inti itu. Jadi argumennya seperti apa? Si penulis mengungkapkan sebuah opini, dia memberikan penjelasan dari poin atau inti atau kasus tersebut. Dan yang ketiga ada reiteration atau penguatan dari pernyataan. Jadi penulis memberikan penguatan dari pernyataan yang dia sampaikan di argumen ini. Jadi ingat, ini saling terkait, thesis, argument, reiteration.
Ingat, tag organization atau generic structure dari analytical exposition itu ada TAR. Thesis, arguments, reiteration. Oke. Language features-nya adalah general nouns, kemudian abstract nouns, technical verbs, relating verbs, action verbs, thinking verbs, modal verbs, modal adverbs, connectives, bahasa evaluatif, quasi voice. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan juga tanda loncengnya. Kalau ada yang suka silakan klik like. Lebih suka lagi mau di-share, silakan di-share. Kemudian kalau tidak suka ya silakan tekan tombol dislike. Kalau nggak ngasih subscribe atau semuanya kacida. Note atau catatan. Jadi analytical exposition ini tidak mengajak atau tidak mempengaruhi. Oke, saya ambil contoh soal di sini mengenai analytical exposition. I personally think that English is the world's most important language. Why do I say that? Firstly, English is an international language. It is spoken by many people all over the world, either as a first or second language. Secondly, English is also the key to open the doors to scientific and technical knowledge, which is needed for the economic and politics development of many countries in the world. Thirdly, English is top requirement of those seeking jobs. Applicants who master either active or passive English are more favorable than those who don't. From the fact above, it is obvious that everybody needs to learn English to create the global era. Oke, jadi topik atau permasalahan di sini adalah mengenai pentingnya bahasa Inggris. Nah, di sini kita tidak melihat si penulis itu mengajak si pembaca untuk pro atau kontra. Tapi dia memberikan pernyataan bahwa bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. English is an international language. It's spoken by many people all over the world. Jadi banyak orang yang berbicara bahasa Inggris ini. Dan ada yang menjadi bahasa ibu atau bahasa kedua. Kemudian juga dia penulis menyatakan the secondly is English is also the key. Jadi bahasa Inggris itu adalah kunci untuk membuka pintu sains dan pengetahuan, teknik pengetahuan yang dibutuhkan untuk ekonomi dan politik, pembangunan politik di beberapa negara di dunia. Kemudian terakhir, si penulis mengatakan from the fact above is obvious that everybody needs to learn English to create the global era. Bahwa faktanya setiap orang membutuhkan belajar bahasa Inggris untuk menghadapi era globalisasi. Itu pernyataan, penguatan pernyataan si penulis. Oke, kita ambil contoh soal. What is the main idea of the text above? A. English is the international language. B. English the world's most important language. C. English is a top requirement of those seeking jobs. D. English is learned by everybody to create the global era. E. English the key to open door of scientific and technical knowledge. What is the answer? A, B, C, D, or E? What is? Oke, kita cek. Jawabannya adalah English is the world's most important language. Main idea. Biasanya ide utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, tadi ada keterangan di awal paragraf, English is the world's most important language. Jadi, main idea dari teks itu adalah yang B. Okay, next number 2. How do you know that English is an international language? A. It is the most important language. B. It's need to create the global era. C. It is a second language in many countries.
It is spoken by many people all around the world. E. It is needed for the economic and politics development. Jawabannya adalah okay, good. It is spoken by many people all around the world. Oke, contoh soal berikutnya nomor 3. Blah 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 than those who don't. Paragraph 4. The word those refers to A. Applicants, B. Many people, C. People with active English, people who master English, people with passive English. Those di sini adalah sama dengan iya, aplikan atau applicants. Number 4. Blah 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 that everybody needs to learn English to create the global era. Paragraph 5. The similar meaning of the underlined word is to create, itu sama dengan artinya A. To refuse, to discuss, to celebrate, to welcome, and to memorialize. Jawabannya adalah to create sama dengan to welcome. Okay, good. Number 5. What is the genre of the text about? Discussion, descriptive, news item, explanation, analytical exposition. Udah jelas, tadi kita sedang membahas analytical exposition. Pasti jawabannya I atau analytical exposition. Okay, next. The communicative purpose of the text is A. To describe English, to retell the possible, to give report to the people over the world, to give information about the importance of English, or E. To persuade the reader about the importance of English. Ingat, communicative purpose dari analytical exposition. Iya, to persuade the readers about the importance of English. Good job. Sekarang kita bahas bagian B, yang kedua, hortatory exposition atau eksposisi hortatory dengan rekomendasi. Nah, di sini penulis memberikan opini dan berusaha membujuk pembaca untuk pro atau kontra. Jadi ingat, si penulis memberikan opini dan berusaha membujuk pembaca untuk pro atau kontra untuk hortatory exposition. Dan nama lainnya adalah persuasive. Oke, untuk melanjutkan silakan tekan subscribe dan tanda loncengnya. Ingat, videonya jangan di skip. Oke, kita lanjut. Communicative purpose dari hortatory exposition adalah to persuade the reader or listener that something should or shouldn't be the case. Ingat, ada kata should or shouldn't be the case. To persuade the reader or listener that something should or shouldn't be the case. Jadi mengajak pembaca atau listener atau the readers untuk pro atau kontra dalam satu kasus tertentu atau masalah atau topik yang disampaikan oleh penulis. Adapun generic structure atau susunan teksnya adalah thesis, pernyataan penulis tentang suatu kasus, arguments, alasan tentang adanya kepedulian dan mengarah ke saran rekomendasi, dan terakhir recommendation, pernyataan alasan bagaimana sesuatu seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Jadi ingat, generic structure dari hortatory exposition ada thesis, arguments, recommendation. Kalau disingkat, TAR. T-nya thesis, A-nya arguments, R-nya recommendation. Kalau yang analytical, TAR-nya yang ketiga, R-nya adalah reiteration. Okay, good. Adapun language feature-nya, yang pertama ada abstract nouns, kemudian technical verbs, relating verbs, action verbs, thinking verbs, modal verbs, modal adverbs, connectives, bahasa evaluatives, passive voice, dan simple present. Nah, di pertemuan pertama saya sudah membahas simple present. Tinggal nanti kita bahas yang passive voice-nya. Oke, kemudian juga di sini ada abstract noun, technical
verb, dan lain sebagainya adalah modal verb. Itu nanti akan dibahas di the egg part of speech. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya. Note atau catatan, hortatory exposition itu mengajak atau mempengaruhi. Jadi ingat, hortatory exposition mengajak atau mempengaruhi, analytical exposition tidak mengajak atau tidak mempengaruhi. Saya ambil contoh soal di sini. When we buy mobile phone, we have to think about the advantage as well as the disadvantage. Doing so, we will able to make a wise decision. If we decide to buy a mobile phone, we can start asking ourselves the usefulness of the equipment. We might ask, do we want it for our prestige or for usefulness? Jadi sebelum kita memutuskan untuk membeli sebuah smartphone atau handphone, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri apa kegunaannya dari handphone tersebut. Maka kita harus bertanya, do we want it for our prestige or for usefulness? Untuk prestise gaya-gayaan atau emang betul-betul kebutuhan yang sangat urgent? Okay, after we decide to use a mobile phone, we should make a choice on the type of mobile phone. With the various choices in the market, we should decide one that meets our needs. We must know what we need. Jadi setelah diputuskan kegunaan handphone atau smartphone tersebut, maka kita membuat sebuah pilihan bahwa tipe smartphone atau handphone yang akan kita beli adalah tipe X. Kita sebut saja X. Kenapa? Karena di pasar itu banyak sekali pilihan atau model jenis smartphone yang canggih dan keren. As the consequence of the mobile phone, we have to pay more for mobile phone compared to a fixed telephone. That is why we have to think carefully before we decided to use it. Therefore, we only use the mobile phone for important talks. It will not be wise if we use it for a chat with a friend. Jadi, konsekuensi dari kita membeli sebuah smartphone dan kita membayar untuk itu, kemudian kita bandingkan untuk perbaikan teleponnya. That is why we have to think carefully. Jadi mengapa kita harus berpikir hati-hati sebelum memutuskan untuk menggunakannya atau untuk membelinya. Kalau cuma smartphone itu hanya untuk ngobrol atau cuma chatting doang bersama teman, ya apakah itu usefulness or prestige? Oke, kamu yang memutuskan. Kemudian, with all the consequence of the mobile phone, we indeed should give serious consideration before using it. They are: first, ask yourself, do I really need this moment? Buy the mobile phone that suits your budget. Prioritize the function of the mobile phone for you, rather than its features that might interest you. For use the mobile phone for important talk. Ini saya ambil dari buku English for a Better Life kelas 11. Oke, kita coba buat pertanyaan dan silakan dijawab. Number 1, what does the text tell us about? A, the type of a mobile phone. B, the purpose of buying a mobile phone. C, the consequence of having a mobile phone. D, some steps to do for choosing a mobile phone. E, consideration we should take before buying a mobile phone. What does the text tell us about? Okay, good. Consideration we should take before buying a mobile phone. Next, which one of the following statement is not true according to the text above? Which one? The following statement is not true.
A. There are some considerations we should take before buying the mobile phone. B. We should choose the type of mobile phone that meets our needs. C. We should use the mobile phone for the important talks. We buy the mobile phone because of prestige. E. We buy the mobile phone if we really need it. Iya, jadi jawabannya we buy the mobile phone because of prestige. Sementara tadi kita membeli sebuah smartphone untuk kebutuhan. Okay, next. What is the genre of the text? Procedure, descriptive, discussion, analytical exposition, hortatory exposition. Hortatory exposition, good. Number 4, what is the purpose of the text? To describe a particular person or thing. To present a point of view about an issue. To persuade the reader that something is the case. To persuade the reader that something should be the case. Or to describe how something is accomplished through a sequence of steps. The answer is? Okay, good. To persuade the reader that something should be the case. Number 5, according to its generic structure, the last paragraph is called reiteration, description, recommendation, reorientation, or evaluative summation. Ingat, tadi ada 2 R. R yang pertama, reiteration untuk analytical. R yang kedua, recommendation untuk hortatory exposition. Berarti jawabannya adalah C, recommendation. Oke, ada tugas individu untuk kalian. Yang pertama, buatlah text analytical exposition tentang pembelajaran daring. Jadi ingat, di analytical exposition, kamu hanya mengungkapkan opini tentang pembelajaran daring ini atau dalam jaringan. Yang kamu rasakan, yang saudara, adik, kakak kamu rasakan, tetangga, teman rasakan, itu dibuat text analytical exposition-nya. Ingat tadi, tidak mengajak atau tidak mengajak pembaca untuk pro atau kontra terhadap opini yang kamu buat di text analytical exposition ini. Jadi ingat, di paragraf pertama ada thesis, paragraf kedua ada arguments, dan paragraf ketiga ada reiteration. Kemudian nomor 2, buatlah text hortatory exposition tentang pembelajaran daring ini. Nah, di nomor 2, kamu buat exposition text, hortatory exposition mengenai pembelajaran daring ini, yang mana opini kamu itu mengajak pembaca untuk pro atau kontra terhadap opini yang kamu buat. Oke, jelas? Jadi kasus ini, bagaimana caranya supaya orang atau pembaca menjadi pro sama kamu atau kontra sama kamu. Oke, jelas? Jadi yang pertama, analytical exposition dibuat tentang pembelajaran daring judulnya. Tapi tidak mengajak atau mempengaruhi orang lain atau pembaca. Dan yang kedua, membuat teks hortatory exposition tentang pembelajaran daring, tapi mengajak atau mempengaruhi orang lain untuk pro atau kontra sama opini kamu. Jelas? Oke, ingat, berarti masing-masing minimal 3 paragraf. Dan ini nanti saya berikan link Google Form-nya kepada kelas kalian. Oke? Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Kalau tidak suka silakan dislike, kalau suka silakan like. Kalau menurut Anda ini bermanfaat silakan bagikan gratis kepada teman-temannya. Oke, akhirul kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Jangan lupa subscribe. Kaji dalam untuk subscribe.